Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi Setiadi. Kita akan melanjutkan pembahasan TPS pengetahuan kuantitatif untuk yang nomor 11 sampai dengan 19. Baik, pada tayangan sebelumnya kita sudah membahas soal TPS kuantitatif bagian 1 dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah, untuk sekarang kita akan lanjutkan dari nomor 11 sampai dengan nomor 19. Soal nomor 11, jika tiga bilangan Q, S, dan T membentuk barisan geometri, maka Q kurang S dibagi Q min 2S tambah T sama dengan Oke, ingat lagi bahwa barisan geometri adalah barisan yang polanya, rasionya adalah tetap. Dengan demikian, karena QST ini membentuk tiga bilangan membentuk barisan geometri, maka S dibagi Q sama dengan T dibagi S. Dan jika kita sederhanakan dengan cara dikali silang, S kuadrat sama dengan QT. Selanjutnya, karena pertanyaannya adalah Q dikurang S dibagi Q min 2S tambah T, maka setiap suku pada bentuk yang ruas kiri ini kita kalikan dengan T. Berarti yang ini menjadi QT dikurangi ST, sedangkan penyebutnya adalah QT dikurang 2ST ditambah T kuadrat. Nah, karena QT sama dengan S kuadrat, maka setiap ada QT diganti oleh S kuadrat. Jadi S kuadrat dikurang ST dibagi S kuadrat dikurang 2ST tambah T kuadrat. Selanjutnya, pembilangnya kita faktorkan, S-nya dapat difaktorkan keluar, maka yang tersisa dalam kurung adalah S kurang T. Jika kita cek, ini S kuadrat dikurang ST, sama saja dengan pembilang yang bagian sebelumnya. Sedangkan penyebutnya S kuadrat min 2ST tambah T kuadrat pun dapat kita faktorkan menjadi S kurang T dikali S kurang T, atau sama saja dengan S kurang T kuadrat. Pembilang dan penyebut memiliki faktor yang sama, yaitu S kurang T, sehingga dapat disederhanakan dan bentuk akhirnya adalah S dikurangi S kurang T. Jadi Q min S dibagi Q kurang 2S tambah T itu sama dengan S dibagi S kurang T. Dan jawabannya adalah B. Kita lanjut pada soal yang nomor 12. Jika besar sudut P dan Q berturut-turut adalah P-nya 45 derajat, Q-nya 25 derajat, maka berapakah besar sudut R? Nah, ini adalah sudut pada kesejajaran. Pertama, ini ada dua garis yang sejajar. Kemudian kita coba buat garis bantu yang juga sejajar pada garis kiri dan garis yang kanan. Nah, sudut P awalnya berada di sini, sama saja dengan besar sudut yang sebelah sini. Itu namanya dalam berseberangan. Jadi besar sudut yang di sini sama dengan besar sudut P. Demikian juga Q akan berseberangan dengan yang bagian ini. Jadi besarnya pun sama dengan Q. Dan kalau kita gabungkan yang sudut di tengah ini, P tambah Q merupakan sudut R. Jadi dengan demikian, sudut R diperoleh dengan cara menjumlahkan P dengan Q. R sama dengan 45 derajat ditambah 25 derajat, sama dengan 70 derajat. Dan itu jawabannya adalah D. Kita lanjut pada soal berikutnya, nomor 13. Jika kedua lingkaran berjari-jari 2 cm, yang ini jari-jarinya 2 cm, kemudian lingkaran kedua pun sama, jari-jarinya 2 cm, maka daerah yang diarsir ini memiliki luas
Baik, dari sini, dari pusat lingkaran ke ujung sini adalah 2 cm, karena dia merupakan jari-jari. Demikian juga dari sini, 2 cm ke pusat lingkaran yang kedua. Maka luas daerah yang diarsir dapat kita hitung dengan cara menghitung luas persegi panjang dikurangi dengan 2 kali luas lingkaran. Nah, karena persegi panjangnya adalah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, berarti panjangnya adalah yang ini 4 ditambah 2 ditambah 2 jadi 8. Sedangkan lebarnya 2 tambah 2, lebarnya 4. Sehingga luas persegi panjangnya adalah panjang 8 kali lebarnya 4, sama dengan 32. Sementara untuk luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Karena ada 2 buah lingkaran, berarti 2 kali pi r kuadrat. Jari-jarinya 2 cm, berarti di sini 2 kuadrat. Berarti 32 dikurangi 4 kali 2 adalah 8. Jadi 32 dikurangi 8 pi. Karena 32 dengan 8 mengandung faktor yang sama, yaitu 8, sehingga dapat kita faktorkan 8-nya keluar, yang di dalam kurung menjadi 4 dikurangi pi. Karena tadi ini 32 dikurangi 8 pi. Dan jawabannya adalah B. Lanjut pada soal yang nomor 14. Luas daerah layang-layang berikut adalah A. 1, B. 1 per akar 5, C. setengah akar 5, D. akar 5, atau E. 2 akar 5. Nah, pada gambar diketahui bahwa sudut ini adalah siku-siku. Baik, karena sudut ini siku-siku memudahkan kita menghitung luas daerah layang-layang ini. Cukup kita hitung 1 buah luas segitiga, kemudian dikali 2, sehingga menjadi layang-layang. Jadi luas layang-layangnya adalah 2 kali luas segitiga siku-siku. Tentunya karena ini layang-layang, maka ketika di sini 1, maka yang sisi ini pun adalah 1. Dengan demikian, luas segitiga yang ini adalah alas kali tinggi dibagi 2. Akar 5 kali 1 dibagi 2. Karena segitiganya ada 2, sehingga kita kalikan 2. Jadi luas layang-layangnya adalah 2-nya kita coret. Akar 5 kali 1 sama dengan akar 5. Dan jawabannya adalah D. Kita lanjut pada soal yang nomor 15. Tabungan Andi Rp2.000 lebih banyak daripada Badrus. Tabungan Citra sebanyak 3 kali tabungan Badrus ditambah tabungan Andi. Jika jumlah tabungan mereka bertiga adalah Rp70.000, maka berapa rupiahkah tabungan Citra? Ini soal tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Kita misalkan Andi dengan huruf A, kemudian Badrus dengan B, dan Citra dengan C. Tabungan Andi berarti 2.000 tambah tabungan Badrus, karena lebihnya 2.000. Sedangkan tabungan Citra berarti C, 3 kali tabungan Badrus ditambah tabungan Andi. Dan jumlah tabungan mereka bertiga adalah A tambah B tambah C sama dengan 70.000. Jika A-nya kita ganti oleh 2.000 plus B, berarti ini 2.000 plus B ditambah C sama dengan 70.000. B tambah B sama dengan 2B, tambah C sama dengan 70.000 dikurang 2.000 sama dengan 68.000. Selanjutnya kita ganti C oleh 3B plus A, berarti 2B ditambah 3B plus A sama dengan 68.000. 2B tambah 3B menjadi 5B. Kemudian A-nya kita ganti lagi oleh 2.000 tambah B, sama dengan 68.000. 5B ditambah B sama dengan 6B, kemudian 68.000 dikurangi 2.000 menjadi 66.000. Sehingga tabungan Badrus adalah 66.000 dibagi 6 sama dengan 11.000. C sama dengan 4B tambah 2.000.
Berarti 4 kali 11.000 tambah 2.000 menjadi 46.000. Sehingga jawabannya adalah D. Nah, 4B tambah 2.000 ini dari mana? C sama dengan 3B plus A. Karena A-nya adalah 2.000 plus B, berarti ini 3B ditambah 2.000 plus B menjadi 4B plus 2.000. Jadi, sekali lagi tabungan Citra adalah 46.000. Jawabannya D. Kita lanjutkan pada soal yang nomor 16. 3 katup jika dibuka masing-masing berturut-turut dapat menguras air dari sebuah tangki dalam waktu 2 menit, 3 menit, dan 4 menit. Berapakah waktu yang diperlukan apabila ketiga katup dibuka secara bersamaan? Tentunya kita dapat menjawab bahwa ketika ketiga katup dibuka bersamaan haruslah dapat menguras air lebih cepat dibandingkan masing-masing katup dibuka secara masing-masing. Artinya jawaban harus kurang dari 2 menit. Hanya sayangnya di sini dari option A sampai option E jawabannya semuanya kurang dari 2 menit. Jadi kita harus kerjakan. Katup A dalam 1 menit dapat menguras air sebanyak setengah tangki. Setengah tangki dapat dari mana? Di soal disebutkan bahwa katup A dapat menguras air dalam 2 menit. Artinya dalam 1 menit, katup A dapat menguras air dalam sebanyak setengah tangki, sedangkan katup B sebanyak 1/3 tangki, dan katup C sebanyak 1/4 tangki. Dalam hitungan yang sama, untuk 1 menit, jika katup A, katup B, dan katup C kita buka secara bersamaan, maka tangkinya akan dapat dikosongkan, atau dalam 1 menit tangkinya dapat dikosongkan sebanyak setengah tambah 1/3 tambah 1/4. Samakan penyebutnya menjadi 12, berarti pembilangnya yang ini adalah 6, kemudian untuk yang ini adalah 4, untuk yang ini adalah 3. 6 tambah 4 tambah 3 menjadi 13. Jadi 13/12 tangki. Artinya dalam 1 menit kalau ketiga katup dibuka bersamaan dapat menguras tangki sebanyak 13/12 tangki. Dengan demikian, berapa waktu yang diperlukan untuk menguras 12/12 tangki atau 1 tangki secara utuh? Tinggal dibalik pecahannya. Jadi untuk menguras tangki sebanyak semuanya, seluruh tangki, diperlukan waktu, balik saja pecahan ini menjadi 12/13 menit. Dan jawabannya adalah C. Kita lanjut pada soal nomor 17. Jika A, B, C adalah bilangan real yang memenuhi persamaan A/4 sama dengan B/2 sama dengan C/3, dan A tambah B tambah C sama dengan 18, maka nilai A kali B kali C sama dengan. Baik, dari A/4 sama dengan B/2, kita peroleh 2A sama dengan 4B, atau A sama dengan 2B. Dan dari persamaan B/2 sama dengan C/3, jika kita kali silang, diperoleh 3B sama dengan 2C, atau C sama dengan 3/2B. Karena A tambah B tambah C sama dengan 18, maka kita ganti A-nya oleh 2B, dan C-nya kita ganti oleh 3/2B, sehingga diperoleh 2B ditambah B ditambah 3/2B sama dengan 18. 2B tambah B menjadi 3B, 3B ditambah 3/2B sama dengan 9/2B. Tentunya setelah disamakan penyebutnya. Ruas kanannya tetap tidak berubah sama dengan 18. Dengan demikian, B sama dengan 2 kali 18 dibagi 9, atau 36 dibagi 9, berarti B-nya sama dengan 4. Nah, karena B sama dengan 4, maka A dapat kita cari. A sama dengan 2 kali B, berarti 2 kali 4 sama dengan 8, sementara C sama dengan 3/2 kali B kali 4. 3/2 kali 4 sama dengan 6. Jadi A kali B kali C adalah 8 kali 4 kali 6.
dan hasilnya adalah 192. Jawabannya B. Lanjut pada soal nomor 18. Jika suku ke-8 deret aritmetika adalah 20 dan suku kedua serta suku ke-16 adalah 30, jumlah suku kedua dan suku ke-16 adalah 30, maka suku ke-12 dari deret tersebut adalah. Baik, suku kedua ditambah suku ke-16 sama dengan 30. Suku kedua dapat kita ubah menjadi suku ke-8 dikurangi 6B. Sederhananya, kita dapat ilustrasikan bahwa deret aritmetika itu seperti naik turun tangga. Ketika naik tangga, maka ditambah B kalau satu tangga yang dinaiki. Jika dua tangga yang dinaiki, berarti ditambah 2B. Nah, dari suku ke-8, kalau kita turun pada suku kedua, maka turun sebanyak 6 tangga. Sehingga suku kedua itu diubah menjadi suku ke-8, tangga ke-8 dikurangi 6B, 6 tangga ke bawah. Sementara suku ke-16 kita dapatkan dari suku ke-8 ditambah 8B. Tangga ke-8 naik sebanyak 8 tangga. Suku ke-8 diketahui sama dengan 20, berarti ini 20 kurang 6B ditambah 20 tambah 8B sama dengan 30. Min 6B tambah 8B sama dengan 2B, sementara 20 tambah 20 sama dengan 40. Berarti 2B sama dengan negatif 10. Dengan demikian B-nya sama dengan negatif 5. Berikutnya kita dapat menghitung suku 12. Suku ke-12 sama dengan suku ke-8 ditambah 4B. Tangga ke-12 diperoleh dari tangga ke-8 naik 4 langkah ke atas. Berarti suku ke-8 ditambah 4B. 20 ditambah 4 kali B-nya adalah negatif 5. Berarti 20 ditambah negatif 20. Hasilnya adalah 0. Dengan demikian, jawabannya adalah C. Kita lanjutkan pada soal terakhir, nomor 19. Jika A tambah B lebih kecil dari 14 dan B lebih kecil dari negatif 3, maka bilangan asli terbesar untuk nilai A adalah 17, 16, 11, 9, ataukah 8. A tambah B lebih kecil dari 14 dan B lebih kecil dari negatif 3. Tanda pertidaksamaan sudah sama, maka kita dapat menjumlahkan kedua pertidaksamaan ini. A tambah B kurang dari min 3. A tambah B kurang dari 14, B kurang dari min 3. Nah, karena B ini kurang dari min 3, maka dia dapat menggantikan B yang di sini. Sehingga diperoleh A tambah B-nya diganti oleh min 3, berarti A kurang 3 lebih kecil dari 14. Selanjutnya min 3 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi 14 tambah 3, 17. Jadi diperoleh A lebih kecil dari 17. Karena A bilangan asli dan yang diminta adalah bilangan asli terbesar yang kurang dari 17, maka jawabannya haruslah A-nya 16. Dan jawabannya adalah B. Demikian pembahasan TPS persiapan UTBK untuk pengetahuan kuantitatif dari nomor 11 sampai nomor 19. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.